Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalamun ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Malam hari ini insya Allah merupakan pertemuan pertama kita dalam rihlah ilmiah kita, perjalanan ilmu kita mempelajari bahasa Arab melalui kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. Fi Abdurrahim. Nah, sebelum kita mulai, saya mungkin ingin mengingatkan mengenai tata tertib kursus bahasa Arab ini. Dan dengan tata tertib ini kita menjadi lebih teratur, terarah pelajaran yang akan kita selenggarakan. Yang pertama, ya kursus ini menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp. Oleh karena itu, mohon sudah terbiasa menggunakan dua aplikasi ini. Linknya akan dibagikan sebelum kelas dimulai. Kemudian diharapkan menyesuaikan nama akun Zoom-nya sesuai dengan nama yang terdaftar. Jadi supaya saya tidak salah memanggil. Karena kadang-kadang ada yang akun Zoom-nya itu pakai nama istrinya atau nama anaknya. Mohon disesuaikan ketika sudah masuk ke dalam kelas, disesuaikan nama akunnya. Kemudian diharapkan sudah mempersiapkan diri minimal 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini kita baru berapa tadi? 8 menit ya. Baru kumpul. Baru kumpul 8 orang. Baik, diharapkan berada dalam ruangan atau dalam rumah, ya dalam ruangan lah yang mendukung proses belajar. Karena kadang-kadang ada peserta yang dia lagi di jalan sambil lari, sambil ya ada yang dulu sambil lari pagi gitu. ada yang lagi di bus gitu. Nah, ini mohon disesuaikan ya, agar jangan sampai terganggu ya suaranya. Kemudian wajib berinteraksi dalam pelajaran, ikut baca, ikut dengarkan, ikut jawab. Tidak diperkenankan hanya sekedar menyimak. Jadi kalau ada yang izin, Ustaz saya nyimak aja, nggak bisa ya. Kalau nyimak aja via YouTube aja. Nah, karena nanti ada rekaman pelajaran yang kita bagikan ya, melalui YouTube. Kemudian wajib nyalakan kamera, kecuali ada udzur. Ini yang nyalain kamera baru Bang Muhammad Abi nih. Yang lainnya belum nyalakan kamera. Ayo dinyalakan kameranya. Karena ikhwan ya, laki-laki semua di sini insya Allah. Tidak ada masalah, kita wajib nyalakan kamera, kecuali ada udzur. Misalnya mungkin sinyalnya kurang baik ya, bolehlah. Sedangkan peserta akhwat wajib matikan kamera. Kemudian wajib matikan mikrofon, kecuali jika diminta untuk menjawab, mengulang bacaan, atau ingin bertanya. Kemudian dalam kursus kita ini ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi mohon nanti harap mengerjakan tugas-tugas yang diminta, dan tugasnya itu dikerjakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian pelajaran terselenggara jika yang hadir mencapai 50% dari yang terdaftar. Ya, jadi karena kita yang terdaftar itu ada 16 orang, berarti 50%-nya 8 orang. Kenapa saya perlu tekankan ini ya? Karena memang belajar bahasa Arab ini sama seperti belajar Quran. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kita kalau baca Quran itu diminta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena kalau belajar Quran, belajar bahasa Arab, itu godaannya untuk berhenti itu sangat besar. Jadi biasanya yang daftar itu banyak, tapi yang hadir dalam pelajaran itu sedikit, yang bisa istiqomah kemudian selesai mengikuti pelajaran yang minimal menyelesaikan buku, itu juga sangat sedikit. Jadi saya berharap yang hadir ini minimal ya 50% dari yang mendaftar ya bisa terus istiqomah.
Bagaimana kalau pesertanya makin lama makin habis? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau habis, ya nanti kita buka kelas baru ya. Jadi nanti gabung dengan kelas yang baru. Demikian ya. Ini tata tertib yang kita tetapkan ya dalam pelajaran kita, dalam proses pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan mengenai tata tertib? Kalau ada yang izin. Gibran belum bisa on cam ya, nggak apa-apa. Sebaiknya yang lain bisa on cam ya. Bang Daram. Kemudian siapa lagi yang belum? Jejen. Bang Mujtaba. Banyak yang muda-muda ya. Berbeda di kelas yang lain. Kalau kelas yang lain tuh bapak-bapak ya. Ada yang udah umur 80 tahun. Ya alhamdulillah. Selesai itu buku 1, udah masuk buku 2. Ya, jadi mudah-mudahan kita yang muda-muda ini jauh lebih bersemangat lagi dalam belajar. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan... Ada, Ustaz, mau tanya sebentar, Ustaz. Nah, tafadhol. Untuk nanti pembelajaran bahasa Arab kan bukunya saya baca itu seperti bahasa Arab semua itu ya. Nggak ada yang bahasa Indonesianya gitu, misalnya kayak tulisan Baiti itu Arab tapi nggak ada Latinnya gitu. Emang bukunya seperti itu ya, nggak ada yang versi ini gitu. Ada Indonesianya Iya. gitu. Kan kita belajar bahasa Arab. Jadi memudahkan aja, oh ini bacanya gimana gitu. Mudah, Kan insya Allah. saya Insya Allah. Nah, insya Allah mudah. nggak ada huruf patah, kasroh gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Di awal ada. Di awal ada. Ada. Lama-lama nanti nggak ada harokatnya semua. Mudah, Iya, insya iya. Allah. Satu Insya Allah pertemuan mudah-mudahan. antum udah bisa baca tanpa harokat. Insya Allah. Ya, ya. Ya, baik. Pak Daram, Minggu aja, dibuka minggu pagi ya. itunya, kameranya dibuka kalau bisa. Oh iya, maaf, Ustaz. Nah, Masya Allah. Bisa lihat. Ya, jadi memang bukunya ya, karena bukunya ini dari dari Madinah ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyyah, Darut Ta'lim Al-Ali Al-Jami' Al-Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ini buku yang dipakai di Universitas Islam Madinah untuk calon mahasiswa di Madinah. Dan insya Allah bukunya mudah. Insya Allah. Ya, nah, tadi ada juga cerita, ada peserta umur 80 tahun, alhamdulillah selesai buku 1, sekarang sudah masuk buku 2, dan masih bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik. Soal tatib dulu, soal tatib ada pertanyaan? Tatib sudah oke, Ustaz, setuju. Jelas ya, insya Allah ya. Nah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan tentang tatib, Ana ingin mulai memperkenalkan buku yang kita pelajari ya. Jadi buku yang kita pelajari ini judulnya adalah Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Durusu ini artinya pelajaran-pelajaran Lughatil Arabiyyah, bahasa Arab, li ghairi natiqina biha, bagi orang yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Jadi ini buku bahasa Arab bagi non pembicara bahasa Arab. Ya. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. V. Abdurrahim. Ya, V-nya ini pakai V Vespa gitu ya. Vijay-Kram atau apa gitu. Nah, beliau ini orang India. Jadi bahasa asli beliau itu bahasa Urdu, dan bahasa kedua beliau itu adalah bahasa Inggris. Jadi beliau lebih fasih berbahasa Urdu dan bahasa Inggris awalnya. Kemudian beliau baru belajar bahasa Arab sebagai bahasa ketiga beliau. Jadi ini menunjukkan bahwa buku ini ditulis bukan hanya berdasarkan teori bahasa, tapi juga berdasarkan pengalaman penulisnya sendiri, yang beliau mengalami kesulitan ketika belajar bahasa Arab sebagai non-Arab. Dan insya Allah buku ini ya sangat aplikatif bagi kita yang ingin belajar bahasa Arab, khususnya dalam kemahiran fahmul makruh. Jadi maharatul lughah itu, kemahiran berbahasa itu ada 4. Ada bercakap-cakap, ada mendengar, ya bercakap-cakap, berbicara ya, kemudian mendengar, fahmul istima', memahami apa yang didengar, kemudian membaca, dan apalagi menulis. Nah, itu 4 kemahiran bahasa. Nah, buku ini
lebih ditekankan, lebih menekankan kemampuan fahmul makro, kemampuan membaca dan memahami apa yang kita baca. Karena itu buku ini sangat sangat cocok bagi kaum muslimin yang ingin belajar memahami teks bahasa Arab, baik Al-Quran, Sunnah, kitab-kitab para ulama, cocok memakai buku ini. Tapi kalau ingin belajar bahasa Arab dari sisi bercakap-cakap, buku ini nggak cocok. Buku ini tidak memenuhi harapan kemahiran berbahasa dalam percakapan. Ya, tapi kemahiran berbahasa dalam membaca dan memahami apa yang dibaca, buku ini sangat cocok. Ya, kalau untuk muhadatsah ada buku yang lain yang juga terkenal, biasa dipakai di Indonesia itu Al-Arabiyah Baina Yadaik atau Al-Arabiyatu Linnasyi'in. Ya, dan saya lebih memilih mengajarkan buku ini karena kemampuan membaca dan memahami apa yang kita baca itu ya saya kira lebih penting ya daripada kemampuan bercakap-cakap. Karena kalau di Indonesia ya kita mau bercakap-cakap dengan orang Arab ya untuk apa gitu. Kecuali kita mau jadi TKW ya, mau jadi atau TKW, TKI ya, atau mau bekerja di negeri-negeri Arab mungkin kita butuh itu. Ya. Tapi kalau di Indonesia ya kebutuhan kita yang paling utama adalah bagaimana kita baca Quran paham makna Al-Quran. Kita baca hadis-hadis Nabawi ya kita paham apa yang kita baca tersebut. Dan buku ini sangat cocok. Kemudian tadi ya buku ini diterbitkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, Wizaratul Ta'lim Al-Ali, Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan buku ini sudah tersebar ke seluruh dunia, dipakai di banyak negara-negara di seluruh dunia. Dibebaskan hak cetaknya, jadi boleh cetak masing-masing. Nggak perlu izin karena sudah dibebaskan hak cetaknya untuk dicetak di seluruh dunia oleh penulisnya. Dan pembahasan mengenai pelajaran buku ini ya, kalau tadi Pak Daram mengkhawatirkan kok ini nggak ada tulisan Latinnya ya, ini pembelajaran buku ini sudah ada dalam banyak rekaman, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Ya kalau kita cari di YouTube itu banyak sekali rekaman pembelajaran buku ini ya dalam berbagai macam bahasa. Yang menunjukkan buku ini diterima oleh kaum muslimin di seluruh dunia sebagai buku yang sangat bermanfaat untuk belajar bahasa Arab. Buku ini terdiri dari 4 bab yang akan kita pelajari. Ini bab pertama insya Allah. Dan insya Allah kita akan belajar sampai bab 3. Jadi bab 4 rencananya nggak akan kita pelajari. Jadi kita akan belajar sampai bab 3 ya. Bab 1 itu sekitar 23 pelajaran. Bab 2 itu sekitar 32 pelajaran. Bab 3 sekitar 30-an pelajaran. Ya, jadi kita insya Allah akan belajar sampai bab 3. Nanti selesai belajar buku ini, ya saya menawarkan kita untuk melanjutkan membaca kitab, ya membaca kitab-kitab para ulama, mungkin kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih ya yang dasar-dasar gitu. Dan insya Allah itu bisa kita lakukan kalau kita selesai membahas sampai jilid 3. Demikian pengenalan mengenai buku ini. Penulis buku ini Dr. Fi Abdurrahim masih hidup sampai sekarang. Beliau tinggal di Madinah, beliau mengepalai bagian penerjemahan di Universitas Islam Madinah. Ada pertanyaan mengenai pengenalan buku? Bukunya kalau Ustaz, bertanya dong. Ya, silakan. Untuk target kelas kita ini sampai bisa membaca kitab-kitab macam kitab tadi hadis gitu. Tauhid gitu. Targetnya seperti itu Ustaz tidaknya. Iya, targetnya seperti itu. Terus nanti kalau program ini selesai, ada lanjutannya nggak? Maksudnya kayak mungkin level dasar nih, mungkin ada tingkat menengah, advance gitu. Ada nggak? Ya, jadi tingkatannya itu berdasarkan jilid buku. Jadi jilid 1 jilid dasar, jilid 2 menengah, jilid 3 lanjutan. Programnya itu. Nanti selesai 3 jilid, kita lanjut program mulazamah, program baca kitab. Kalau ingin melanjutkan, tapi kalau enggak ya apa-apa juga. Begitu.
Insyaallah. Kemudian dalam proses belajar kita ya ada PR setiap selesai pelajaran, kemudian juga ada ujian setiap 5 bab. Dulu kita buat setiap 10 bab waktu angkatan pertama, tapi kelihatannya kurang efektif karena kalau 10 bab terlalu lama dan terlalu banyak nanti bahan yang harus dimurojaah, yang harus dibaca. Jadi kita tetapkan mulai dari angkatan ketiga, sekarang ini angkatan keempat ya, angkatan ketiga kita tetapkan setiap 5 bab kita ada ujian. Nah, sistem gugur itu kalau tidak lulus ujian. Jadi tidak ada sistem gugur kalau tidak hadir misalnya. Misalnya antum nggak hadir, ya nggak apa-apa sih. Yang penting nggak hadirnya gantian sama peserta yang lain. Karena kalau yang nggak hadir semuanya gitu, nggak memenuhi kuota minimal ya kita nggak ada pembelajaran. Jadi kalau misalnya nggak hadir sekali 2 kali ya nggak masalah. Yang penting lulus ujian. Ada ujiannya tertulis, ada pilihan ganda, ada menerjemahkan dan seterusnya. Jadi demikian ya. Kita ada ujian, jadi buku 1 ini kemungkinan 3 atau 4 kali ujian. Baik, kemudian saya mungkin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Setiawan. Saya tinggal di Depok sekarang, lahir di Jakarta. Saya belajar bahasa Arab mulai dari SD ya, tidak iya, dulu pesantren saya di Pesantren Persatuan Islam di Jakarta. Jadi saya dulu pesantren berapa tahun ya? 6 tambah 3, 6 tambah 4 tambah 3, berarti berapa tuh? 13 tahun ya, 13 tahun. Kemudian sudah itu menghafal Quran di Ma'had Utsman bin Affan. Kemudian sudah itu saya kuliah saya umum dulu di IKIP Rawamangun, sekarang namanya Universitas Negeri Jakarta. Selain mengajar online bahasa Arab, saya juga mengajar offline bahasa Arab di beberapa tempat perusahaan. Kelas online ini ada yang gratis ya, yang kita yang kita ikuti sekarang kelas online yang gratis. Bayar sih, tapi bayarnya infak sukarela setiap bulan. Tapi ada juga kelas online yang berbayar, itu saya kelola juga, ada beberapa perusahaan ya. Itu mungkin perkenalan saya. Saya sudah menikah, anak baru 7. Jadi insya Allah usia 43 kalau Masehi, kalau Hijriahnya 44. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai buku, mengenai sistem belajar kita? Kalau tidak ada pertanyaan, malam ini insya Allah kita akan mulai pelajaran pertama, ya, Ad-Darsul Awal. Bukunya sudah punya ya, minimal PDF-nya. Atau kalau tidak punya PDF-nya, tidak punya bukunya, dan punya handphone, pasti insya Allah bisa install aplikasi Durusul Lughoh. Itu cari di Google Play Store, itu ada Durusul Lughoh. Ada aplikasinya, bisa diinstal. Durusul Lughoh jilid 1, jilid 2, jilid 3. Baik, kita akan mulai pelajaran kita malam hari ini. Tafadhalu iftahul mikrofon. Silakan dibuka mikrofonnya. Sanaqra'u jami'an an-nas fi darsil awal. Kita akan baca sama-sama nas, ya, bacaan di pelajaran pertama. Naam. Unduru ila kitabikum. Silakan dilihat ke buku atau ke layar, ila syasyah. Tafadhalu. Ana aqra'u awalan thumma antum tukarriruna min ba'di. Saya baca terlebih dahulu, kemudian silahkan ikuti setelah saya. Nah. Hadza. Silakan. Hadza. Nah, Aid kita ulang. Hadza. Hadza. Nah, ini haknya panjang, daknya panjang ya. Hadza. Hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Nah, undur ila surah, lihat gambarnya. Hadza baitun. Hadza baitun.
Hadza masjidun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Baik. Barakallahu fiik. Agliku al-mikrofon, silakan ditutup dulu mikrofonnya. Kita belajar kata hadza. Hadza ini artinya ini. Hadza artinya ini. Hadza adalah kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab disebutnya ismul isyarah, kata tunjuk lil qarib, untuk benda yang dekat. Jadi hadza adalah kata tunjuk untuk benda yang dekat. Ya, hadza artinya ini. Baik. Kita minta Pak Daram lagi nyetir ini. Bisa baca nggak Pak Daram? Apa Ustaz lagi nyetir, mau ngantar anak ke pondok pesantren nih. Baik. Ya. Apa Ustaz? Baik. Baik, kalau begitu Bang Agung, silakan. Dibaca Kang Agung. Baris pertama. Ardi ya? Agung Sulaiman, afwan. Sulaiman. Nah. طيب أستاذ طيب نعم. هذا بيت. Nah. هذا مسجد. Nah. هذا باب. Hadza babun. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya Bang Ardi, silakan. Baris kedua. Hadza kitabun. Nah. Hadza qalamun. Qalamun. Hadza qalamun. Laknya pendek ya. Qalamun. Qalamun. Nah. Kemudian Hadza miftahun. miftahun. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Ya. Nah, jadi mohon diperhatikan panjang pendeknya ya. Panjang pendeknya diperhatikan. Berikutnya Bang Gibran, silakan. Baris ketiga. Baik, Ustaz. Nah. Hadza maktabun. Nah. Hadza sarirun. Nah. Hadza kursiyun. Naam, hadza kursiyun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Berikutnya kita minta Kang Jejen. Pak Jejen, silakan. Baris pertama dibaca lagi, Pak. Hadza baitun. Nah, apa artinya, Pak? Ini rumah. Ini rumah. Nah, kemudian Hadza masjidun. nah, apa artinya? Ini masjid. Ini masjid. Berikutnya. Hadza babun. Nah, Ini pintu. ini pintu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya Bang. Nah, yakfi cukup. Berikutnya baris kedua Bang Muhammad, silakan. Tafadhal. Muhammad, laisa Muhammad Abi, Muhammad fakat. Ini ada dua Muhammad. Ya. Nah, Bang Muhammad. Nah. Hadza kitabun. Nah. Apa artinya, Bang Muhammad? Ini buku. Ini buku. Nah, lanjut. Hadza qalamun. Nah. Ini pena. Ini pena. Istamir. Hadza miftahun. Nah. Ini kunci. Ini kunci. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Bang Muhammad. Berikutnya Pak Muhammad Abdi. Baris ketiga. Hadza maktabun. Nah. Ini meja. Ini meja.
Hadza sarirun. Ini kasur. Ini kasur. Ranjang ya. Ya. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ini kursi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Nah, demikian ya. Jadi ini kita belajar kata hadza. Nah, dan kita sudah belajar beberapa nama benda. Ya. Ada baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun, maktabun, sarirun, kursiyun. Ya, perhatikan ya. Nama-nama benda ini seluruhnya masih diberi harokat. Nanti selanjutnya nama-nama benda ini tidak ada lagi harokatnya. Ya, jadi kunci bisa baca tanpa harokat itu sederhana sebetulnya. Yaitu apa? Kita terbiasa melihat kata tersebut. Ya. Seperti tadi ya, kita sudah belajar kata kitabun. Maka ketika kita melihat tulisan kaf, ta, alif, ba, maka pasti kita akan baca kitabun. Ya, nggak mungkin kita bacanya katabun itu. Ya. Atau kutabun. Ya. Jadi karena kita biasa melihat tulisan ini, maka kita akan baca kitabun. Ya, sama seperti kita biasa melihat tulisan ini ya. Nah, ini bacanya apa nih? Ada yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Mudah ya. Kenapa kita bisa baca padahal tulisannya kodnya beda ini? Karena terbiasa kita lihat. Terbiasa kita lihat ya, tulisan ini, maka kita akan baca. Meskipun tanpa harokat. Ya, meskipun titiknya mungkin tidak ada. Ya. Jadi itu rahasianya. Ya, kenapa seseorang bisa baca tulisan tanpa harokat. Ya, karena sudah terbiasa melihatnya. Ya. Nah, misalnya lagi ya, kita melihat tulisan ya. Ini apa bacanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Belum selesai saya nulis sudah bisa dibaca ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita bisa baca? Karena kita sering lihat tulisan. Ya, jadi itu kuncinya. Kita bisa baca tulisan tanpa harokat kalau kita terbiasa melihat tulisan. Ya, jadi ini yang sudah ada harokatnya, mohon diingat-ingat cara bacanya. Sering-sering dibaca, nanti insya Allah kita bisa baca tanpa ada harokatnya. Nah, kemudian yang jadi masalah harokat terakhir, karena harokat terakhir ini suka berubah. Kadang baitun, kadang baitin, kadang baitan. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, itu yang nanti kita pelajari dalam buku jilid 1 ini. Kapan dibaca baitun, kapan dibaca baitin, kapan dibaca baitan. Asalnya harokat akhir setiap kata benda itu adalah dhammah. Ya, harokat akhir setiap kata benda itu adalah dhammah. Jadi baitun atau al-baitu kalau ada alif lam. Ya, asalnya setiap harokat akhir itu pasti dhammah. Ya. Nah, dia berubah menjadi fathah atau kasroh kalau ada penyebab dia berubah menjadi fathah atau kasroh. Nah, penyebabnya apa saja itu yang akan kita pelajari pada bab-bab berikutnya. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Tafadhalu iftahul mikrofon, silakan dibuka mikrofonnya. Kita akan baca halaman berikutnya. Nah, ana aqra'u awalan, istami'u tsumma kariru. Dengarkan kemudian ikuti. Ma hadza, silakan. Ma Hadza hadza. Ma hadza. Hadza. Nah, hadza baitun. Hadza baitun. Ahadza baitun. Hadza baitun. Nah, na'am hadza baitun. Na'am hadza baitun. Ma hadza. Ma hadza. Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. Hadza sarirun. La hadza kursiyun. La hadza kursiyun.
Ahadza miftahun. Hadza miftahun. La hadza qalamun. La hadza Kolam. Ma hadza. hadza Hadza najmun. najmun. Baik, sudah azan ya. Kita minta 2 orang dulu untuk membaca. Silahkan Bang Mujtaba dan Bang Sultan Haqqi Rabbani. Dibaca. Bang Mujtaba yang bertanya anta tas'al. Ya. Bang Sultan yang menjawab wa anta tujib. Tafadhal Bang Mujtaba anta awalan. Ma hadza Nah. Silakan Bang Sultan. Nah. Suaranya belum kedengaran Bang Sultan. Ya. Mungkin ada masalah mikrofonnya. Baik. Kalau gitu diganti dulu dengan Bang Agung, silakan. Agung Sulaiman. Nah, Bang Agung yang menjawab, silakan. Taib, Nah. Ustaz. Nah. Ana Boleh diulang? Boleh Anak- diulang Bang Mujtaba? ma hadza Nah, silakan Bang Agung. ma hadza Agung yang menjawab. Ada. Nah, hadzal baitun. ada baitun. Enggak ada alif lam ya. Hadza baitun. Nah, lanjut. Hadza baitun. Nah, lanjut Bang Mujtaba. ahadza baitun Naam, hadza baitun. Lanjut. ma hadza Hadza qamisun. ahadza sarirun La hadza kursiyun. Nah, ahadza miftahun La hadza qalamun. nah, ma hadza Hadza najmun. ada najmun. Masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik. Nah, di halaman ini kita belajar kata tanya. Ya, kata tanya ma artinya apa, dan a artinya apakah. Ya, ma artinya apa, a artinya apakah. Nah, contoh ma hadza, apa ini? Lihat gambar. Hadza baitun, ini rumah. Kemudian ada kata tanya a. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Kalau kata tanya a, dia butuh jawaban na'am au la di depannya. Ya, na'am, ya, au la, atau tidak. Ya, di sini bertanya ahadza baitun, apakah ini rumah? Ya, jawab na'am, ya, hadza baitun. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini ranjang? La hadza kursiyun, tidak, ini kursi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La hadza qalamun, tidak, ini pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Ya, jadi kita belajar kata tanya ma dan kata tanya a. Ya. Nah, baik, karena waktunya sudah adzan, intahal waqt, kita cukupkan dulu. Sebagai PR pertemuan kita malam hari ini, silakan dikerjakan latihan pertama. Nah, latihan pertama, ada pertanyaan ma hadza, apa ini? Jawabannya lihat gambarnya ya. Ada apa ini? Kunci. Kunci apa tadi bahasa Arabnya? Miftahun. Ada miftahun. Ya, kemudian ma hadza, apa ini?
lihat gambarnya buku, dan seterusnya sampai kursi ya, ada kursi. Silakan ditulis pertanyaannya dan ditulis jawabannya. Ya, PR-nya ditulis di kertas, ya, kemudian difoto dan dikirimkan ke WhatsApp saya, ya, ke WhatsApp saya yang belakang itu 7070 itu. Nah, silakan dikirim sebelum pertemuan berikutnya. Pertemuan kita berikutnya hari Sabtu pagi ya, insya Allah jam 8. Mudah-mudahan kita bisa hadir semua. Kita cukupkan dulu pertemuan kita malam hari ini. Ya, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan bi hudurikum wa ihtimamikum wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.